Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Oke, di video kali ini kita ketemu lagi. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat The Line yang mempertanyakan kepada saya. Jadi di video kali ini saya akan menjawabnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat The Line mengerti dan paham ya, dan tahu cara mengatasinya dan kenapa sebabnya. Oke, yang pertama di sini ada yang mempertanyakan kenapa lidah saya putih, kemudian pecah-pecah, kemudian bentol ada benjolan gitu atau bergelombang. Oke, di sini kenapa lidah itu putih ya, karena seringnya terjadi GERD ya, zat asam pada lambung itu naik ke oral, ke mulut. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, kebanyakan si penderita akan mengalami gigi keropos, kemudian mengalami mulutnya asam, kemudian hawa nafas itu agak kurang enak, agak bau gitu. Kemudian akan sering mengalami sariawan, lidahnya putih, mengalami panas dalam gitu kan. Akan mengalami seperti itu karena zat asam yang putih itu zat asam dari asam lambung ada ya, yang di putih itu di lidah itu. Nah, sehingga zat asam itu kan sifatnya tajam ya kan, tajam dan asam. Nah, kalau zat asam itu mengenai gigi itu kan sifatnya kan asam, sedangkan dia aja di lambung kerjanya aja, tugasnya aja untuk menghancurkan makanan, melumatkan makanan. Nah, kalau kena gigi terus-menerus, dia akan mengkeropos, membuat membuat gusi berdarah, ya, membuat gigi itu sakit gigi, sering sakit gigi, kemudian ada sariawan, lidahnya itu bendol-bendol putih-putih itu sariawan. Itu yang disebabkan karena asam lambung, zat asam lambung yang naik ke oral, ke mulut ya. Nah, cara mengatasinya adalah kamu tuh sering-sering sikat gigi. Nah, pada saat sikat gigi itu lidahnya digosok 3 kali aja, tarik gitu kan, pakai sikat gigi. Udah, lebih sering sikat giginya. Jangan karena nanti menimbulkan kamu lebih sering sakit gigi ataupun gusi berdarah ataupun lidahnya itu sariawan lah istilahnya ya. Oke. Kemudian langsung masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa bisa kena sakit GERD NC psikosomatik? Nah, ini pertanyaannya ya. Oke, saya jawab. Kenapa bisa kena sakit GERD NCT dan psikosomatik? Nah, pada dasarnya, pada kebanyakan orang yang penderita GERD NCT psikosomatik ini yang banyak faktornya. Pertama, dari gaya hidup yang jauh dari sehat, berantakan, terutama dari pola makannya ya. Makannya itu selalu telat makan, kalau udah makan itu buru-buru, kemudian makannya itu selalu harus kenyang, kalau nggak kenyang nggak berhenti sampai kekenyangan banget gitu kan. Kadang mau bergerak pun susah gitu kalau udah makan. Contohnya makan nasi padang gitu, nasi bungkus gitu ya. Sering makan itu, makannya kan banyak tuh porsi, harus kenyang, kemudian makannya tuh selalu berantakan lah, nggak telat. Kemudian jajan makanan yang kurang sehat ya, berlemak, bakso, kemudian makannya sangat tidak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada diliputi dengan faktor permasalahan hidup ya, tingkat stres yang tinggi atau pressure yang sangat tinggi atau trauma yang sangat tinggi. Itu macam-macam. Mungkin dia di dalam faktor di kerjaannya gitu, dia mengalami stres, ataupun ada permasalahan di kantornya, dalam karirnya, ataupun dia ada mengalami kebangkrutan dalam usahanya gitu, dia akan mengalami stres. Kemudian ada permasalahan dalam rumah tangganya gitu, atau dalam keluarga gitu, macam-macam problem
problem kehidupannya masing-masing, dan dia mengalami stres yang sangat tinggi. Dan kemudian orang yang paling sering menyimpan permasalahan dalam hidupnya, ya, dia orangnya pendiam, ya, maksudnya ada permasalahan dia nggak mau ngomong ke orang lain gitu, dia hanya mendam diri sendiri gitu, ya. Nah itu juga bisa menderita orang yang kena penderita GERD sensitif psikosomatis. Nah pada saat itu tingkat stres kan pasti apa? Setahan-tahannya manusia kalau misalnya sudah permasalahannya sudah menumpuk gitu kan. Karena gini kan, kita dalam hidup ini kan, dalam hari ini contohnya hari Senin kita dapat masalah, ya kan, udah dapat masalah tetapi kita abaikan, ayo udahlah nanti kan baru diselesaikan. Nah di hari Selasanya kita pasti dapat masalah lagi, masalah yang baru, ya kan. Nah masalah yang hari Senin belum selesai, dapat lagi masalah di hari Selasanya, ya. Kemudian udah bingung tuh kan, udah nanti aja. Nah di hari Rabunya dapat lagi masalah yang baru lagi, ya kan. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu tidak ada kalau sudah menumpuk mau diselesaikan satu-satu pun udah bingung, ya kan. Masalahnya sudah besar, sudah apa, karena terlalu banyak memendam. Nah ujung-ujungnya terjadilah stres, memikirkan masalah-masalah itu, udah bingung mau menyelesaikannya bagaimana. Nah kalau sudah terjadi stres begitu, dia akan mengalami asam lambung naik. Nah pada saat asam lambung naik itu tiba-tiba pikiran itu kok stres tuh, tiba-tiba GERD-nya. Kalau GERD itu berarti asam lambung itu udah nyemprot ke atas. Kalau sudah nyemprot ke atas kan berarti kan mengalami jantung debar, sesak. Nah itu akan mengalami kaget deh tuh. Loh kenapa ini kok mau maaf lagi. Nah pada saat terjadi yang seperti itu, dia mengalami trauma, dia takut yang berlebihan. Itulah masuknya ke NCT, karena dia tiba-tiba rasanya kayak mau mati, rasanya kayak mau pingsan. Aduh palingnya nggak enak, tiba-tiba kenapa ya, apa aku disantet, apa aku diguna-guna, atau diapain, apa aku apa gitu kan. Dia masih pikirnya seperti itu. Kebanyakan kasus seperti ini seperti itu, ya, karena problem kehidupan. Oke, makanya dia kena GERD sensitif psikosomatis. Itu yang kedua. Yang pertama tadi karena gaya hidup yang sangat jauh dari kesehatan, dari selalu begadang gitu, tidurnya itu jam 2 malam, jam 3 malam, kemudian pola makannya itu berantakan, makan paginya itu jam 10, makan siangnya itu jam 3, makan malamnya itu jam 10 malam atau jam 11 malam, itu berantakan, ya. Olahraganya nggak pernah gitu, ya. Itu yang pertama, gaya hidup yang berantakan, yang jauh dari sehat. Kemudian yang kedua, faktor dari stres, dari permasalahan atau problem kehidupan, makanya dia kena GERD sensitif dan psikosomatik, kebanyakan seperti itu. Oke, kita next dari pertanyaan ketiga, kenapa lambung sering begah atau kembung. Nah ini banyak faktornya. Yang pertama, di video saya ada tuh ya, nanti saya kasih linknya ya, kenapa sering kembung. Tips kenapa sering kembung itu di video saya sebelumnya, nanti saya kasih linknya ya, silahkan tonton aja. Oke, kemudian yang keempat, apa bedanya asam lambung dengan MAH? Ya jelas beda. Asam lambung itu kan ya asam lambung, MAH ya MAH, ya. Kalau asam lambung itu yang namanya memang asam lambung, seperti jantung ya namanya jantung, paru-paru ya namanya paru-paru, ya kan. Asam lambung ya, asam lambung itu bukan penyakit ya, asam lambung nama asam lambung. Asam lambung itu adalah dia mempunyai peran dan mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri, ya. Ya dia tugasnya itu apa? Tugasnya itu untuk menghancurkan makanan, untuk membunuh bakteri, memfilter bakteri, virus, kuman yang terkandung dalam makanan dan minuman yang masuk ke dalam lambung kita, ya kan. Itu fungsinya asam lambung, ya. Tetapi yang membuat penyakit, yang membuat yang tidak nyaman itu adalah tingkat produksi asam lambung yang berlebihan. Nah itu yang membuat yang tidak nyaman, istilahnya asam lambung naik jadi overload. Nah
jika asam lambung berada di dalam lambung itu aman-aman aja, baik-baik aja. Nah, yang jadi permasalahannya adalah jika asam lambung berada di luar lambung, berarti dia naik, GERD, terjadi GERD, arus balik. Nah, itu yang membuat rasa kita tidak nyaman, timbullah penyakitnya itu seperti dadanya seperti panas, seperti terbakar, kemudian pusing, kelingan, mata kabur, keringat dingin, dan napasnya sesak itu. Nah, itu yang menimbulkan penyakit, yang merasa sensasi. Nah, jadi kalau asam lambung berada di dalam lambung itu ya baik-baik aja, memang tempatnya di lambung kan. Kalau asam lambung pada tempatnya di mana asam lambung, ya di lambung, berarti ya itu baik-baik aja, memang semestinya begitu. Nah, yang jadi permasalahannya adalah jika asam lambung tidak pada tempatnya. Nah, kalau tidak pada tempatnya berarti dia naik, ya kan, naik ke kerongkongan, ya, naiknya ke atas. Nah, itu udah tidak pada tempatnya itu kan, berarti merasakan sensasi yang tidak nyaman. Yang terjadi seperti itu asam lambung. Nah, kalau mah itu adalah kelainan pada lambung, permasalahan pada lambung ataupun penyakit pada lambung. Mah itu berarti sudah ada terjadi iritasi pada lambung, kemudian infeksi pada lambung, peradangan lambung, tukak lambung, dan lain sebagainya. Lambung bocor, kemudian borok lambung, berarti lambungnya sudah ada permasalahan, itu mah. Nah, beda asam lambung ya asam lambung. Nah, tetapi yang jadi permasalahannya kalau asam lambungnya itu over, terlalu berlebihan, timbullah penyakit sehingga terjadi GERD. Itu yang jadi permasalahan. Nah, itu aja. Oke, sekian dulu tanya jawabnya, Q&A-nya. Jadi untuk sahabat-sahabat lain, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang lagi yang silakan tulis saja di kolom komentar. Kalau ada waktu saya akan menjawab seperti video kali ini. Ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.